Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulza Hairana, berasal dari kelas 10 Busana 3 absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pada makhluk hidup yaitu tumbuh. Jadi tonton terus sampai akhir dan langsung saja kita mulai ke materinya. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh. Kalian harus mengetahui pengertian tumbuh pada makhluk hidup. Tumbuh di garis besarnya yaitu peristiwa perubahan biologis pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran, volume, massa, tinggi, dan lain sebagainya. Makhluk hidup terdiri dari 3, yaitu pertama ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Di pelajaran SD pasti sudah ada dong tentunya. Oke, di sini saya menjelaskan tentang ciri-cirinya terlebih dahulu, yaitu ciri-ciri tumbuh pada makhluk hidup. Di sini saya bedakan menjadi 5, yaitu ciri yang pertama, terjadinya perubahan secara fisik dan perubahan dimensi atau ukuran. Ciri yang kedua yaitu terjadinya peningkatan jumlah sel. Ciri yang ketiga, terdapat penambahan kuantitatif individu. Ciri yang keempat, dapat dinyatakan dalam ukuran panjang, volume maupun berat badan. Ciri yang kelima, dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Apa sih faktor internal dan eksternal itu? Faktor internal yaitu faktor yang dipengaruhi oleh mood dan juga tekad pada suatu makhluk hidup. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi oleh suhu, cuaca, air, kelembapan, nutrisi, dan lain sebagainya. Masuk ke golongan pertama yaitu pertumbuhan pada manusia. Pertumbuhan pada manusia terdiri dari 7 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pertumbuhan sebelum lahir. Pertumbuhan sebelum lahir biasa disebut pertumbuhan parental. Kenapa? Karena pertumbuhan ini dinyatakan masih dalam kandungan seorang ibu. Tahapan yang kedua yaitu tahapan pertumbuhan bayi. Tahapan pertumbuhan bayi ini manusia dilahirkan hingga usianya 2 tahun atau 18 hingga 24 bulan karena 1 tahun 12 bulan. Biasa tahap pertumbuhan bayi ini disebut sebagai batita ya, bawah 3 tahun. Tahapan yang ketiga yaitu tahap pertumbuhan kanak-kanak awal. Di fase ini manusia berumur 5-6 tahun biasa disebut balita. Yang keempat yaitu tahap kanak-kanak tengah serta akhir. Fase ini manusia berusia 6 hingga 11 tahun. Biasanya dijumpai di kalangan anak SD. Yang kelima yaitu tahap remaja seperti saya. Fase remaja ini manusia berumur 10 atau 12 tahun hingga 18 hingga 22 tahun. Tahap remaja ini baik laki-laki maupun perempuan pasti akan mengalami pubertas. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri pada laki-laki yaitu suara menjadi lebih lantang, dada lebih lebar, terus tumbuh rambut di area kemaluan, tumbuh kumis dan juga jenggot dan lain sebagainya. Jika ciri pubertas pada perempuan yaitu terjadinya haid atau menstruasi, suara lebih lembut, kulit terasa lebih lembut, dan juga tentunya akan mengalami tumbuh rambut di area kemaluan. Tahap yang keenam yaitu tahap dewasa tengah. Di tahapan ini manusia berusia 40 hingga 60 tahun. Fase awal manusia menua yaitu tahap dewasa tengah ini. Pertumbuhannya tidak
lagi terjadi, justru fungsi cenderung melemah seiring dengan asupan dan gaya hidup yang dianutnya. Tahapan yang ketujuh yaitu tahap dewasa akhir. Dewasa akhir ini manusia berusia 60 tahun hingga meninggal. Tahap dewasa akhir ini biasa disebut sebagai lansia. Nah, golongan yang kedua yaitu pertumbuhan pada hewan. Pertumbuhan pada hewan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Sebelum ke situ, aku mau menjelaskan tentang apa sih pengertian metamorfosis itu. Metamorfosis yaitu perubahan ukuran, bentuk, dan bagian-bagian tubuh pada hewan dari suatu stadium ke stadium lainnya. Metamorfosis dibedakan jadi dua ya, ingat, metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu mengalami fase yang beruntun, yaitu fase dari telur, terus ke larva, ke pupa, dan akhirnya menjadi dewasa. Nah, di sini saya memberikan contoh yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu berawal dari telur. Habis telur menetas terus menjadi larva atau ulat. Setelah ulat, dia akan menjadi pupa atau kepompong. Setelah masa kepompongnya berakhir, dia akan menjadi kupu-kupu dewasa yang cantik sekali. Yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Bedanya dengan metamorfosis sempurna, apabila metamorfosis sempurna itu fasenya beruntun. Kalau metamorfosis tidak sempurna yaitu tidak mengalami pupa dan larva. Jadi setelah sang induk bertelur, telurnya akan menetas menjadi anak dari hewan itu yang menyerupai induknya tapi dengan tubuh yang kecil. Seiring berjalannya waktu, dia akan tumbuh menjadi dewasa. Seperti contohnya metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang. Di sini seperti digambar, awalnya dari telur dia menjadi nimfa. Nimfanya itu badannya, bentuk tubuhnya persis seperti sang induk. Lama-kelamaan dia akan menjadi dewasa. Nah, untuk pertumbuhan yang ketiga yaitu pertumbuhan pada tanaman. Pada proses pertumbuhan, tanaman akan mengalami beberapa tahap yang cukup panjang, tapi di sini saya kelompokkan menjadi 4, yaitu pertama tahap perkembangan embrio atau bisa disebut sebagai tahap biji. Yang kedua yaitu perkecambahan, yang ketiga pertumbuhan primer yang menghasilkan pertambahan panjang tunas dan juga akar. Yang keempat, pertumbuhan sekunder yang menghasilkan peningkatan ketebalan pada lingkar tanaman. Nah, seperti gambar yang sudah ada di layar kalian masing-masing, saya mengambil contoh tanaman jagung. Di situ ada biji itu masuk ke dalam tahap pertama yaitu tahap perkembangan embrio. Yang gambar yang kedua ada perkecambahan, karena setelah dari tahap perkembangan embrio dia pasti akan berkecambah. Yang ketiga yaitu tahap pertumbuhan primer. Tahap pertumbuhan primer itu menghasilkan tambahan panjang tunas dan juga akar, sama ya seperti yang digambar. Dan yang terakhir yaitu gambar yang keempat, yaitu pertumbuhan sekunder, karena dia menghasilkan peningkatan ketebalan atau lingkar tanaman. Dan yang terakhir, yang kelima ya, tapi nggak aku tulis di situ. Yang kelima itu tahap dimana tumbuhan itu menghasilkan bunga dan juga buah atau hasil dari tumbuhan itu sendiri. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan, yaitu ciri-ciri pada makhluk hidup yaitu tumbuh. Apabila videonya terlalu cepat, bisa di-pause terlebih dahulu. Sekian pematerian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.